Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Mela Septianingsih dari SDN Bujanggadung. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar menyelesaikan masalah operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, langsung saja ya. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan, ya. Atau menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Seperti pada bilangan cacah, kunci untuk dapat menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pecahan adalah kemampuanmu dalam memahami cerita dengan baik. Jika kamu dapat memahami soal cerita dengan baik, maka akan lebih mudah merumuskan kalimat matematika yang tepat. Jadi, anak-anak hebat, jika kalian menemukan soal cerita, maka yang pertama kalian harus lakukan adalah baca dulu kalimatnya dengan baik, pahami ya, lalu rumuskan dalam kalimat matematika. Nah, baru kalian bisa menyelesaikan soal cerita tersebut. Ya. Ini ada contohnya ya. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3/1/2 kg atau 3,5 kg. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg atau 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Ayo anak-anak, dari soal cerita tadi, siapa yang bisa menuliskan kalimat matematikanya? Dibaca dulu dengan baik, bagaimana kalimat matematikanya? Pertama, ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3/1/2 kg, berarti 3,5 kg ya. Terus untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti ditambah atau dikurang? Ya benar, ditambah ya. Berarti ditambah 0,75. Nah, setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5. Nah, yang tersisa sebanyak 3/5. Nah, untuk mengetahui tepung terigu yang digunakan ibu dalam membuat kue berarti bagaimana? Bisa kita kurangi dengan sisanya 3/5. Yuk kita tulis dalam kalimat matematika ya. Tadi ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3/1/2 kg. Kita tulis 3/1/2. Terus untuk membuat kue membeli lagi 0,75 kg, berarti ditambah 0,75. Terus setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5, berarti kan dikurangi titik-titik sama dengan sisanya 3/5 gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Nah, dari ini ya, karena kita tahu sisanya 3/5, berarti bisa kita cari berapa tepung terigu yang digunakan dengan cara seperti ini. 3/1/2 ditambah 0,75 dikurangi 3/5. Ini juga bisa untuk mengetahui berapa tepung yang digunakan oleh ibu. Nah, sudah seperti ini, kita lihat bersama-sama. Ini adalah pecahan campuran.
0,75 adalah pecahan desimal, 3/5 adalah pecahan biasa. Maka sebaiknya untuk mengerjakan soal cerita kita ubah dulu ya, supaya sama. Terserah kalian, mau diubah menjadi pecahan semua, pecahan desimal semua, ataukah pecahan biasa semua ya. Nah, misal kita mau ubah menjadi pecahan desimal semua misalkan ya. Nah, kita ubah menjadi pecahan desimal semuanya. 3/1/2 berarti sama saja dengan 3,5 ya. 3,5 itu kan 3,5 ditambah 0,75 dikurangi 3/5 itu bagaimana cara merubah menjadi pecahan desimalnya? Gampang. Nih kita potret sebelah sini ya. 3 dibagi 5. Kan tidak bisa. Berarti di atas ini harus tulis 0, dan di samping 3 tulis angka 0. 30 dikurangi 5 berapa? 6. Berapa hasilnya? 30 dikurangi 30, 0. Jadi jawabannya 0,6 ya. Bentuk desimal dari 3/5, 0,6. Nah, ini sudah sama semua, yaitu sama-sama pecahan desimal. Baru bisa kita kerjakan ya. Berapa hasilnya? Yuk kita kotret ya. 3,5 ditambah 0,75. Ingat harus sejajar komanya. Nah, ditambah ya di jumlah. Ini kan tidak ada. Ini berarti 0 tambah 5, 5. 5 tambah 7 berapa? 12 ya. 2 gantung 1 di sini, jangan lupa komanya. 1 tambah 3, 4 tambah 0, 4. 4,25 ya. Ini boleh ke samping, boleh juga di bawah ya. Terserah kalian. Boleh ini titik ke bawah aja ya. Berarti 4,25 dikurangi 0,6. Berapa? Kita kurangi ya di sini ya. 4,25 dikurangi 0,6. Jangan lupa harus sejajar. Dikurangi 5-nya dikurangi 0 di sini berarti turun ya 5. 2 dikurangi 6 tidak bisa, coret angka 4 menjadi 3, ini menjadi 12. 12 dikurangi 6 berapa? Adalah 6. Komanya jangan lupa ya. 3 dikurangi 0 atau dikurangi 0, 3. Berarti jawabannya adalah 3,65. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ini diubah dulu menjadi semuanya menjadi pecahan desimal. Ketemu jawabannya 3,65. Bagaimana jika soal tadi kita ingin ubah dalam bentuk pecahan biasa, bukan pecahan desimal? Tentu saja bisa ya. Nih, misalkan kita tulis lagi kalimat matematika soal cerita yang tadi. 3/1/2 ditambah 0,75 dikurangi 3/5. Jadi kita ubah yang belum pecahan biasa, kita ubah menjadi pecahan biasa. 3/1/2 ini kan pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3 6 ditambah 1 7. 7/2 ditambah 0,75 berarti berapa? 75/100 dikurangi 3/5 ya. Setelah itu nah 2, 100 dan 5 kita cari KPK nya ya. KPK dari 2, 100 dan 5 berapa? Yaitu 100. Bisa dihitung dengan menggunakan pohon faktor ataupun dengan cara tabel, dengan menggunakan tabel ya. KPK-nya adalah 100. Jadi kita tulis per 100 ditambah per 100 dikurangi per 100. 100 dibagi 2 berapa? 50 dikali 7. 7 kali 5 35 ditambahin 0. 350. 100 dibagi 100 1 dikali 75 75.
100 dibagi 5, 20 dikali 3, 60. Yuk kita kerjakan karena sudah sama penyebutnya, bisa kita hitung. 350 ditambah 75 dikurangi 60. Berapa 350 ditambah 75? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ayo hitung. 350 ditambah 75 berapa? 425 ya, per 100 dikurangi 60 per 100. Hasilnya berapa? Hasilnya 365 per 100. Sama dengan berapa? 365 dibagi 100. 3,65 atau 3,65. Jawabannya sama dengan yang apabila kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal ya. Jadi dalam mengerjakan atau menyelesaikan masalah atau soal cerita operasi hitung campuran pecahan, maka sama saja seperti pada bilangan bulat maupun bilangan cacah. Kuncinya ya, kalian harus baca terlebih dahulu soal cerita tersebut dengan baik. Nah, sudah kita pahami dengan baik, maka kita akan mudah merumuskan kalimat matematikanya. Nah, setelah itu, setelah dirumuskan dalam kalimat matematika, baru kalian kerjakan. Ya, harus disamakan dulu ya. Misalkan disamakan menjadi pecahan desimal semua ataukah menjadi pecahan biasa semua, baru dikerjakan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti penjelasan sederhana yang sudah Bu Guru buat ini. Selesai sudah materi matematika pada kali ini. Sekarang kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.